Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Putra Saryang ya. Jadi kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengelolaan kinerja pada fase persiapan observasi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bingung apa sih yang harus kita lakukan di bulan Februari ini. Nah, jadi kalau melihat lini masa ya dari alur pengelolaan kinerja ini dalam satu semester ini, jadi bulan lalu pada bulan Januari kemarin kita sudah merencanakan ya Bapak Ibu, merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Dan pada bulan ini kita sudah sampai ke fase persiapan observasi kelas ya. Namun mungkin tidak sedikit di antara kita yang masih belum melakukan persiapan observasi kelas, yakni kita itu masih belum melakukan kesepakatan penjadwalan kapan Bapak Ibu itu akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kali ini dengan video ini Bapak Ibu bisa lebih tercerahkan ya, sehingga akan lebih mudah di dalam melakukan persiapan observasi kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, cara kita melakukan penjadwalan observasi, kita ke menu cek langkah observasi ya, cek langkah observasi. Nah, setelah itu kita pelajari terlebih dahulu praktek kinerja. Kita pelajari terlebih dahulu karena kebetulan saya meminjam akun salah satu guru di sekolah saya, karena kebetulan guru tersebut dalam praktek kinerja ini mengambil indikator ya, indikatornya mengambil penerapan disiplin positif gitu ya. Jadi sebetulnya tergantung dari rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi praktek kinerja itu sebetulnya ini macam-macamnya Bapak Ibu, tergantung seperti apa yang sudah saya katakan, tergantung dari hasil rapor pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Dan ada yang masuk rekomendasi begitu ya, ada yang sudah aman hijau gitu ya, ada yang oranye gitu. Nah, jadi biasanya yang dipilih oleh kita kemarin yaitu adalah praktek kinerja yang masih merah ya Bapak Ibu, yang masih merah seperti ini ya. Nah, jadi kita itu pahami dulu, karena kebetulan ini guru yang bersangkutan mengambil penerapan disiplin positif, apa sih yang harus dilakukan begitu ya. Nah, kita pahami dulu penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, intinya apa? Jadi guru yang bersangkutan dalam satu semester ini, kompetensi yang ingin beliau tingkatkan khususnya berkaitan dengan penerapan disiplin positif di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana guru yang bersangkutan itu lebih kompeten, lebih mudah di dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, khususnya di kelas begitu ya. Nah, jadi ada 3 indikator ya, ada 3 perilaku yang akan dilakukan observasi. Jadi Bapak Ibu itu bisa memilih salah satu di antara ketiga poin ini atau memilih 3-tiganya sekaligus. Namun sebelum Bapak Ibu itu memilih, ada kalanya Bapak Ibu itu memahami terlebih dahulu tentang fokus perilaku dari ketiga poin ini. Yang dalam hal ini saya
mencontohkan penerapan disiplin positif. Tentunya beda-beda ya Bapak Ibu. Namun kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu kemarin tidak memilih penerapan disiplin positif, misalnya memilih keteraturan suasana kelas, sehingga indikatornya fokus perilakunya ini berbeda. Jadi Bapak Ibu itu tinggal bagaimana Bapak Ibu itu berdiskusi dengan guru-guru yang lain, melakukan elaborasi, memahami bersama apa sih maksud dari poin-poin yang ada di sini. Perilaku-perilaku yang ada di sini itu maksudnya apa, begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu itu jangan enggan untuk bertanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, apa sih tujuan dari fokus perilaku ini? Jadi perilaku-perilaku khususnya yang 3 poin ini merupakan perilaku nanti yang akan menjadi objek observasi dari atasan kita Bapak Ibu. Artinya ketiga poin ini atau salah satu poin ini yang nanti akan dipilih oleh Bapak Ibu itu menjadi objek dari peningkatan Bapak Ibu dalam hal penerapan disiplin positif, begitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu itu akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu atau oleh guru-guru yang memang dipercaya dan sudah ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengobservasi Bapak Ibu. Misal karena jumlah guru yang sangat banyak di sekolah Bapak Ibu, sehingga kepala sekolah atau atasan kita tidak nutut ya untuk melakukan observasi sendiri, sehingga butuh petugas atau guru-guru yang lain yang membantu atasan kita untuk mengobservasi guru-guru yang lain di sekolah, misalnya. Boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misal kita memilih salah satu ini, misalnya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, nanti apa yang akan menjadi observasi atasan kita kepada kita? Jadi nanti di dalam praktik mengajar kita itu akan menunjukkan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah menerapkan, sudah melakukan refleksi dinamika kelas di kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, ada 3 perilaku yang akan diobservasi oleh atasan kita, misalnya guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu itu misalnya di kegiatan awal pembelajaran Bapak Ibu itu melakukan diskusi sederhana, tanya jawab, bagaimana sih dinamika kelas kita selama ini, misalnya dikaitkan dengan kesepakatan kelas dan aturan kelas yang sebelumnya misalnya. Jadi anak-anak itu melakukan apapun di dalam kelas itu, mengerjakan tugas misalnya, mengerjakan piket kelas misalnya, itu anak-anak itu lebih condong karena takut aturan atau karena keyakinan-keyakinan yang dia yakini, sehingga anak-anak itu melakukan semua itu. Jadi Bapak Ibu itu bisa berdiskusi sederhana tentang itu. Nah, jadi bisa di awal pembelajaran bisa kita lakukan itu. Dan ini yang menjadi objek observasi kepala sekolah kita nanti dalam kegiatan observasi. Nah, yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Jadi kita itu menunjukkan rasa keterbukaan kita menjadi pendengar yang setia, menjadi pendengar yang setia terhadap pendapat, masukan atau pandangan dari siswa-siswa kita
di kelas seperti itu. Terus yang ketiga, guru bersikap adaptif. Guru itu bisa menyesuaikan sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, jadi kalau misalnya kesepakatan kelas itu sudah kita sepakati bersama, misalnya dengan siswa-siswa kita di kelas, namun setelah dilakukan diskusi sederhana ternyata perlu ada perubahan kesepakatan kelas, perlu ada penambahan kesepakatan kelas. Jadi guru seharusnya bersikap adaptif, tidak memaksa siswa-siswa untuk melakukan sesuatu yang memang menurut mereka itu kesepakatan itu misalnya kurang sesuai misalnya, atau dalam waktu dekat ini kesepakatan itu masih belum bisa diterapkan di kelas kita misalnya. Boleh. Jadi guru itu harus bersikap adaptif. Nah, selain perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang perlu dihindari. Misalnya guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Jadi guru itu bersikap apatis, misalnya mengabaikan, tidak peduli, begitu ya. Misalnya guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Jadi guru itu merasa benar sendiri dengan pendapatnya sendiri, sehingga menutup diri untuk mendengarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh siswa kita, begitu ya. Guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, begitu ya. Dan yang lain untuk poin kedua dan ketiga, perlu Bapak Ibu itu pahami. Saya rasa kalimat-kalimat di sini ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Begitu ya. Saya mengerti, baru kita lanjutkan. Nah, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Boleh memilih ketiga-tiganya, boleh memilih salah satunya saja misalnya. Begitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita memilih satu, nah terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat Bapak Ibu itu diobservasi oleh atasan kita? Nah, maka kita pelajari lagi di poin pertama itu apa. Jadi ini yang menjadi objeknya, menjadi objek observasi. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan observasi, Bapak Ibu itu perlu belajar bagaimana sih caranya mengajak para siswa itu melakukan refleksi dinamika kelas. Melakukan refleksi dinamika kelas itu kegiatannya bagaimana sih? Apakah harus dalam diskusi, apakah harus dalam diskusi formal atau dalam diskusi sederhana, atau dengan cara-cara yang lain misalnya, atau dengan dengan permainan misalnya, atau dengan apa ya, silakan Bapak Ibu itu lakukan diskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Mungkin saja teman-teman kita di sekolah kita itu punya pengalaman tersendiri bagaimana sih melakukan refleksi dari penerapan disiplin positif selama ini di kelas misalnya. Ya silahkan Bapak Ibu itu berdiskusi, atau Bapak Ibu itu melakukan mengikuti webinar misalnya yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif, begitu ya. Bagaimana sih guru itu yang adaptif? Seperti apa sih contohnya? Nah, jadi Bapak Ibu itu perlu diskusi dengan rekan-rekan sejawat, atau bisa berdiskusi langsung dengan atasan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu itu belajar dari perilaku yang akan diobservasi ini, bukan Bapak Ibu itu belajar pada saat Bapak Ibu itu sudah
mau diobservasi pada saat melakukan observasi, tidak. Jadi Bapak Ibu itu perlu belajar terlebih dahulu, begitu ya. Jadi perlu belajar terlebih dahulu. Nah, perkara nanti ada masukan dari kepala sekolah, jadi Bapak Ibu itu perlu ada tindak lanjut lagi untuk lebih meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, khususnya dalam penerapan disiplin positif, khususnya lagi dalam melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, begitu ya. Oke, nah jadi misalnya kita centang ini. Terus yang kedua, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi untuk seperti apa yang sudah saya jelaskan, untuk mempelajari ini, untuk belajar bagaimana melakukan refleksi, untuk belajar bagaimana menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik, untuk belajar bagaimana menjadi guru yang adaptif, sehingga lebih terbuka dalam mendengarkan pandangan peserta didik, sehingga nanti akan mengubah kesepakatan kelas, misalnya akan mengurangi kesepakatan kelas, akan menambah kesepakatan kelas, begitu ya. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya silahkan, misalnya berdiskusi dengan kepala sekolah, terus lagi mengikuti webinar tentang budaya positif atau disiplin positif, sama saja ya. Misalnya aktif dalam kegiatan GMP atau KKG gitu ya, dan lain-lain ini bisa nanti Bapak Ibu jelaskan gitu ya. Nah, terus setelah itu kita itu jadwal observasi. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lagi dengan atasan. Biasanya yang lebih paham dalam hal jadwal ini biasanya bagian kurikulum ya. Bagian kurikulum. Jadi silakan Bapak Ibu itu bisa berdiskusi dengan atasan atau berdiskusi dengan kurikulum. Bisa jadi kurikulum itu sudah memetakan jadwal observasi pengelolaan kinerja di PMM, begitu ya. Ya sama dengan kegiatan supervisi akademik. Nah, biasanya bagian kurikulum itu menjadwal khusus ya, kapan guru-guru itu akan ada kunjungan kelas dari atasan atau dari tim supervisi akademik yang sudah mendapatkan penugasan dari kepala sekolah gitu ya. Oke, jadi misalnya saya itu akan menjadwal tanggal 7 Maret ya. 7 Maret misalnya jenjang SMA kelas 12 pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi catatan lain ini merupakan keterangan yang tidak ada dalam jadwal observasi. Misalnya kita akan lebih rinci lagi keterangannya, misalnya jam ke-3 sampai dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengunggah dokumen. Jadi unggah dokumen itu sifatnya opsional. Catatan lain juga opsional ya. Jadi mana suka, diisi boleh, tidak diisi boleh gitu ya. Jadi unggah dokumen itu opsional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu akan agar observer atau atasan kita itu lebih mudah dalam menelaah RPP kita atau modul ajar atau perangkat asesmen agar lebih mudah dalam menganalisis atau menelaah
Jadi silakan Bapak Ibu itu bisa unggah gitu ya, sehingga atasan atau observer itu bisa melihat dokumen RPP, modul ajar, perangkat asesmen itu secara online begitu ya. Atau boleh dikosongi Bapak Ibu, boleh. Jadi kalau misalnya jadi misalnya dokumen ini ya sudahlah, nanti dokumen yang berupa RPP, modul ajar atau perangkat asesmen ini saya berikan langsung deh ke kepala sekolah dalam bentuk hard copy misalnya. Boleh saja Bapak Ibu. Karena sifatnya di sini opsional begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu ingin menyetorkan soft copy-nya, ya silakan unggah di sini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, setelah sudah selesai semuanya, baru kita kumpulkan dokumen, cek ulang kalau masih ragu, tapi kalau kita sudah memastikan sudah benar semuanya, baru kita kumpulkan begitu ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah selesai melakukan penjadwalan observasi, sehingga kalau misalnya fase ini sudah selesai dilakukan, jadi nanti Bapak Ibu itu tinggal menunggu bulan Maret ya. Nah, ini sudah ada tulisan menunggu atasan melakukan observasi kelas pada tanggal 7 Maret tahun 2024. Begitu ya Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Jadi intinya Bapak Ibu itu jangan sungkan, jangan enggan untuk bertanya kepada rekan sejawat. Terutama insya Allah nanti yang paling membingungkan ini ya Bapak Ibu, bagaimana kita itu memahami poin per poin dari ini. Ya silakan Bapak Ibu itu bisa berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Karena setiap guru-guru itu berbeda Bapak Ibu, sesuai dengan rapor pendidikan masing-masing. Begitu ya. Ada yang keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian dan yang lainnya pasti beda-beda. Jadi indikatornya juga nanti akan beda-beda ini Bapak Ibu. Oke, baik. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini menjadi video yang sedikit mengobati kebingungan Bapak Ibu dalam mempersiapkan, termasuk melakukan penjadwalan dalam rangka persiapan observasi. Terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.